Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini adalah video sambungan dari video sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas dari halaman 1 sampai halaman 12. Sekarang kita menuju ke halaman 13. Ya teman-teman, kita ini sedang membahas asuransi syariah. Dan di sini ini kita bahas di halaman ke-13-nya, investasi dana tolong-menolong sesuai syariah. Nah teman-teman, pengelolaan dana tolong-menolong alias dana tabaru itu juga mengikuti ketentuan POJK yang berdasarkan fatwa DSN MUI. Nah ini nomornya. Fatwa dan POJK tersebut mengatur pilihan instrumen investasi keuangan dan tata cara transaksi investasi dengan tujuan agar hasil investasi sesuai dengan prinsip syariah, khususnya menghindari hasil yang zolim alias riba dan kondisi yang menyesatkan atau goror dan mengambil risiko yang berlebihan alias maisir. Teman-teman, pengelolaan dana tolong-menolong, dana tabaru itu dibagi sebagai berikut: penerimaan dana, penggunaan dana, dan kondisi dana. Dana diterima dari mana saja? Hibah iuran tabaru, klaim dari reasuransi syariah, dan imbal hasil dari kegiatan investasi dana tolong-menolong, dan bagian dari surplus underwriting. Lalu dana digunakan untuk apa saja? Membayar santunan, iuran tabaru ke reasuransi syariah, ujrah untuk perusahaan asuransi, ini fee ya. Lalu dana cadangan tabaru untuk santunan di masa mendatang. Kondisi dana, bila terjadi defisit maka perusahaan asuransi yang akan memberikan dana talangan, dan bila terjadi surplus underwriting maka surplus akan dibagikan sesuai dengan ketentuan dalam polis. Surplus underwriting itu apa sih? Ini artinya kecukupan dana tolong-menolong, artinya nggak banyak nih yang sakit, nggak banyak yang klaim. Nah ini bersyukur ya teman-teman kalau peserta-pesertanya sehat-sehat semuanya. Ini adalah salah satu kelebihan aliansi syariah dibanding aliansi konvensional. Ini tidak ada di produk konvensional teman-teman. Nah teman-teman, bila terjadi surplus maka umumnya itu akan dibagi 60% kepada peserta yang memenuhi syarat, 20% dana tabaru, dan 20% perusahaan. Persentase bisa berubah sesuai ketentuan polis. Nah ini teman-teman juga bisa melihat penerimaan dana dan pengeluaran dananya. Lalu pengelolaan investasi sesuai syariah. Nah teman-teman, sebenarnya kalau udah ngomong investasi ini ngejelimet ya. Tapi di sini kita akan bahas secara garis besarnya saja. Pedoman investasi, pemilihan instrumen, dan pengelolaan dana. Pedoman investasi akan dicapai dalam batasan pilihan instrumen dan alokasi setiap jenis instrumen mengikuti tata cara pengelolaan yang syariah. Nah, pemilihan instrumennya pun harus sesuai ya dengan portfolio syariah dan hanya boleh pada efek yang termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Pengelolaan dana, manajer investasi harus menerbitkan laporan berkala atas nilai bersih portfolio serta hasil investasi. Jadi transparan banget teman-teman. Karena apa? Diawasi juga oleh DPS dan OJK. Sekarang kita bahas investasi, dana investasi peserta dalam produk, unit link, dan tradisional. Dana investasi bukan bagian dari hibah, melainkan dana yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan peserta di kemudian hari. Nah ini teman-teman harap ambil perhatian, karena ini bukan hibah ya, jadi ini adalah haknya peserta. Saldo dana ini berasal dari alokasi kontribusi peserta ditambah kontribusi top up, berkala, dan tunggal apabila ada, ditambah lagi oleh bagian dari surplus underwriting apabila ada, dan dikurangi pencairan dana untuk digunakan sesuai kebutuhan peserta. Nah, pada produk tradisional dana investasi peserta itu dikelola oleh perusahaan untuk dikembalikan menjadi nilai tunai sesuai ketentuan dalam polis. Di produk tradisional investasinya itu dilakukan dan dipilih oleh perusahaan asuransi, jadi peserta tidak bisa memilih ya. Dan hasil investasi ini tidak dijamin,
Fluktuatif, umumnya tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu. Harap dilihat syarat ketentuannya. Kalau di produk unit link, peserta bisa pilih portfolio investasi yang sesuai dengan pilihan mereka. Lalu hasil investasi juga akan mengikuti karakteristik portfolio. Dan umumnya bisa ditarik sebagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan dana itu bisa dipakai untuk macam-macam, membayar kontribusi, dana pendidikan, dana hari tua, dana ibadah, warisan, dan sebagainya. Perjanjian dalam asuransi syariah. Asuransi syariah ini adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan dengan pemegang polis, perjanjian di antara para pemegang polis alias peserta. Rincian kontribusi, santunan, dan manfaat lainnya serta imbalan itu dinyatakan secara rinci dalam polis, termasuk rincian ketentuan pengelolaan dana investasi milik peserta. Perjanjian di antara peserta itu diatur dalam perjanjian tabaru, yaitu perjanjian saling tolong-menolong dan melindungi. Jadi kita bukan hanya sekedar ucap saja saling tolong-menolong, tapi ada perjanjiannya, di mana para peserta sepakat untuk memberikan hibah iuran tabaru yang akan digunakan untuk membayar santunan bagi peserta yang mengalami musibah. Dan ada perjanjian antara perusahaan dengan peserta, yaitu pengelolaan dana tabaru. Perjanjian perwakilan dengan imbalan di mana perusahaan akan mengelola program asuransi syariah dan menerima perjanjian antara perusahaan dengan peserta yaitu dana investasi. Perusahaan akan mengelola dana investasi dan tetap akan mendapatkan ujrah. Keuangan perusahaan syariah, kelayakan usaha perusahaan. Perusahaan asuransi itu mendapatkan revenue bukan dari penerimaan premi, tapi dari imbalan atau ujrah, sehingga keuntungan diperoleh bila jumlah biaya usaha lebih kecil dari jumlah penerimaan atau ujrah. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa resiko perusahaan itu dipengaruhi pada kemampuan aktuaria dan underwriting, tapi perusahaan tidak menderita kerugian bila terjadi defisit underwriting karena perusahaan itu hanya bertindak sebagai pengelola dan hanya memberikan dana talangan atau card yang akan dikembalikan. Resiko hanya pada biaya atas dana talangan tersebut. Ada pembukuan dan laporan, ada resiko investasi dan jumlah peserta. Teman-teman dapat melihatnya. Tujuan penerapan syariah. Syariah itu dibuat agar manusia bahagia. Syariah bertujuan untuk memenuhi seluruh tingkatan dari kebutuhan hidup manusia, agar manusia dan seluruh masyarakatnya dapat hidup bahagia secara adil dan ikhlas. Tujuan penerapan syariah ini terbagi menjadi 5. Kita sebut perencanaan keuangan. Hidup bukan hanya hari ini. Manusia ditakdirkan untuk mengalami masa susah dan berharap untuk hidup sejahtera di masa depan. Untuk itu, manusia harus dapat membatasi pemenuhan kebutuhan pada masa kini dan mengalokasikan sebagian dari rezeki yang diperolehnya untuk masa susah dan masa depan.
Takdir dan pertolongan ditentukan oleh Tuhan, tetapi Tuhan hanya akan memberikan pertolongan kepada orang yang sudah berupaya dengan sungguh-sungguh dalam menolong dirinya sendiri. Hak masa susah, dana darurat dan perlindungan untuk menghadapi resiko musibah, seperti kehilangan kesempatan bekerja atau berusaha, tidak bisa bekerja atau berusaha, malah harus mengeluarkan biaya karena sakit atau cacat, tidak bisa lagi memberikan nafkah untuk keluarga karena meninggal atau cacat. Hak masa depan, masa di mana kemampuan untuk mendapatkan penghasilan sudah menurun, maka diperlukan sumber penghasilan pasif, santunan untuk membayar biaya kesehatan, khususnya sakit kritis. Kemampuan untuk tetap aktif dan mempunyai penghasilan, kemampuan untuk memberikan warisan. Asuransi syariah untuk tujuan keuangan. Beda asuransi dengan tabungan dan investasi. Asuransi ini adalah perlindungan terhadap sebagian dampak dari musibah. Dan bila tidak terjadi musibah, maka tidak ada santunan. Santunan itu tidak dirancang untuk menanggulangi semua dampak dari musibah. Tujuan keuangan itu adalah mempersiapkan sejumlah dana untuk digunakan pada tujuan tertentu di masa depan, terlepas ada musibah ataupun tidak. Tabungan fokus pada penghimpunan dana untuk menjaga nilainya. Investasi fokus pada peningkatan nilai dengan mengambil suatu risiko. Dana pendidikan dan dana pensiun. Pemenuhan dana sangat tergantung pada kemampuan menghimpun dana dan pengelolaan. Musibah dapat mengganggu kemampuan menghimpun dana. Asuransi hanya bisa mengurangi dampak dari musibah. Perlu kemampuan untuk pencairan dana agar tersedia pada waktunya. Warisan. Penyediaan dana warisan tidak boleh mengganggu pengadaan dana untuk hidup di hari tua. Warisan terbaik adalah akhlak, ilmu, dan nama baik. Warisan material sebaiknya diberikan setelah pemberi waris meninggal. Asuransi jiwa sangat tepat. Warisan tambahan berupa amal jariah, wakaf, atau lainnya. Nah, teman-teman, bagian ini sepertinya lebih ditujukan kepada agen ya. Kalau teman-teman mau bergabung menjadi agen syariah, boleh banget. Caranya gimana? Mendaftar sebagai agen baru dengan memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, baik dokumen wajib, aplikasi baru, dokumen terkait pajak, dan dokumen registrasi lisensi. Lalu setelah memenuhi syarat lisensi dan sudah mengikuti ujian untuk mendapatkan lisensi, maka agen baru itu akan mendapatkan training, yaitu Basic Training Program atau BTP dan MRT, Mandatory Regulatory Training. Perpanjangan. Nah, perpanjangan lisensi itu dilakukan 2 tahun sekali. Setelah menjadi agen asuransi syariah, maka kita dapat memasarkan produk asuransi syariah untuk dan atas nama pengelola. Demikian presentasi Aliansi Syariah bagian kedua alias bagian terakhir. Dengan hashtag awali dengan kebaikan. Semoga niat baik saya ini bisa diterima oleh teman-teman semua dan juga saya mengucapkan selamat datang untuk yang teman-teman yang sudah mau memutuskan untuk bergabung menjadi peserta Aliansi Syariah. Sampai jumpa di video lainnya, saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.